Halo, perkenalkan nama saya Kencana Agung dan rekan saya. Saya Rafe Kazaki. Kami dari kelompok 5 kelas 20 Pendidikan Pancasila. Kami di sini ingin menjelaskan mengenai otonomi daerah, dan di sini saya akan menjelaskan sejarah singkat otonomi daerah yang ada di Indonesia, dan rekan saya akan menjelaskan mengenai Otonomi daerah yang ada di daerah kami, terkhususnya Kabupaten Kampar. Provinsi Riau. Untuk video selanjutnya, simak video berikut ini. Let's get it started and let's find it out. Sejarah singkat otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, di era penjajahan Belanda. Nah, pada tahun 1903, Belanda mengeluarkan peraturan yang memberi peluang dibentuknya satuan pemerintahan yang memiliki keuangan sendiri. Penyelenggaraan pemerintahan diserahkan pada dewan di masing-masing daerah. Namun kenyataannya, pemerintah daerah hampir tidak memiliki kewenangan. Kemudian pada tahun 1922, pemerintah Belanda mengeluarkan peraturan baru mengenai administrasi. Dari ketentuan S tahun 1922, nomor 126, muncullah sebutan provinsi, kabupaten, kota, dan kelompok masyarakat. Yang kedua, di era pendudukan Jepang. Meski hanya dalam waktu 3,5 tahun, ternyata pemerintah Jepang banyak melakukan perubahan yang cukup fundamental. Pembagian daerah pada masa Jepang jauh lebih terperinci ketimbang pembagian di era kolonial Belanda. Awal mula masuk ke Indonesia, Jepang membagi daerah bekas jajahan Belanda menjadi 3 wilayah kekuasaan. Wilayah tersebut yaitu Sumatera yang berkedudukan di Bukit Tinggi, Jawa dan Madura dengan kedudukan di Jakarta, serta wilayah timur seperti Sulawesi, Kalimantan, dan Maluku. Yang ketiga, di era Orde Lama. Untuk menyusun kembali pemerintahan daerah di Indonesia, sementara itu pemerintah Orde Lama mengeluarkan penetapan Presiden nomor 6 tahun 1959 dan penetapan Presiden tahun 1960. Peraturan tersebut mengatur tentang pemerintah daerah. Di Orde Lama, Indonesia hanya mengenal satu jenis otonomi. Daerah otonomi tersebut dibagi menjadi 3 tingkat daerah, yaitu Kota Raya, Kota Madya, dan Kota Praja. Yang keempat, di era Orde Baru. Nah, pada era Orde Baru, secara tegas menyebutkan ada 2 macam tingkat daerah otonom, yaitu daerah tingkat 1 dan daerah tingkat 2. Selama Orde Baru berlangsung, pemerintah pusat memperketat pengawasan atas pemerintah daerah sebagai pengejawantahan dari pelaksanaan tanggung jawab pemerintahan pusat. Nah, yang terakhir atau yang kelima, yaitu di era reformasi. Pemerintah di era reformasi telah mengeluarkan 2 kebijakan tentang otonomi daerah, yaitu yang pertama, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang pemerintah daerah. Kemudian yang kedua, Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang perimbangan keuangan antara pemerintah daerah dengan pemerintah pusat. Dalam perkembangannya, kebijakan otonomi daerah melalui undang-undang tersebut dinilai cukup sangat baik dari segi kebijakan maupun implementasinya. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan provinsi tingkat Kabupaten Kampar. Kabupaten Kampar adalah salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Riau, Indonesia. Di samping julukan sebagai Bumi Sari Madu, Kabupaten Kampar yang beribu kota di Bangkinang ini juga dikenal sebagai julukan Serambi Mekah Provinsi Riau. Kabupaten ini memiliki luas 11.298,28 km kuadrat atau 12,26% dari luas Provinsi Riau, dan jumlah penduduk berdasarkan data Kementerian Dalam Negeri tahun 2020 berjumlah 790.313 jiwa. Kabupaten Kampar pada awalnya berada di dalam Provinsi Sumatera Tengah, dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1956 dengan ibu kota Bangkinang, kemudian masuk wilayah Provinsi Riau berdasarkan Undang-Undang Darurat Nomor 19 Tahun 1957 dan dikukuhkan oleh Undang-Undang Nomor 61 Tahun 1958. Pada awalnya, Kampar termasuk sebuah kawasan yang luas, merupakan sebuah kawasan yang dilalui oleh sebuah sungai besar yang disebut dengan Sungai Kampar, yaitu Sungai Kampar Kanan dan Kampar Kiri. Berkaitan dengan prasasti kedudukan bukit, beberapa sejarawan menafsirkan Minanga Tampar dapat bermaksud dengan pertemuan 2 sungai yang diasumsikan pertemuan Sungai Kampar Kanan dan Sungai Kampar Kiri. Penafsiran ini didukung dengan penemuan Candi Muara Takus di tepian Sungai Kampar Kanan yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya. Atas wilayahnya di sebelah utara Kabupaten Rokan Hulu dan Kabupaten
Bengkalis, sebelah timur Kota Pekanbaru, Kabupaten Siak dan Kabupaten Pelalawan, sebelah selatan Kabupaten Kuantan Sengingi, sebelah barat Kabupaten 50 Kota Provinsi Sumatera Barat. Penduduk Kampar adalah yang kerap menyebut diri mereka sebagai Uangocu. Tersebar di sebagian besar wilayah Kampar dengan persukuan Domo, Melayu, Piliong, Mandailing, Betopang, Caniago, Kampai, Bendang, dan lain-lain. Dalam sejarah etnis, adat istiadat dan budaya mereka sangat dekat dengan masyarakat Minangkabau. Selanjutnya terdapat juga etnis Melayu yang pada umumnya bermukim di sekitar perbatasan timur yang berbatasan dengan Siak dan Pelalawan. Diikuti oleh etnis Jawa yang sebagian telah menetap di Kampar sejak masa penjajahan dan masa kemerdekaan melalui program transmigrasi yang tersebar di sentra-sentra permukiman transmigrasi. Didapati pula penduduk beretnis Batak dalam jumlah yang cukup besar bekerja sebagai buruh di sektor-sektor perkebunan dan jasa-jasa lainnya. Selain itu, dalam jumlah yang signifikan, para pendatang bersuku Minangkabau lainnya dari asal Sumatera Barat yang umumnya berprofesi sebagai pedagang dan pengusaha. Adapun penerapan otonomi daerah terhadap pembangunan di Kabupaten Kampar. Yang pertama, penerapan otonomi daerah terhadap perekonomian Kabupaten Kampar di sektor pertanian. Bidang pertanian seperti kelapa sawit dan karet yang merupakan salah satu tanaman yang sangat cocok buat lahan yang ada di Kabupaten Kampar. Sedangkan di sektor perkebunan, khusus perkebunan sawit, untuk saat ini di Kabupaten Kampar mempunyai luas lahan lebih kurang 241,5 ribu hektar dengan potensi crude palm oil atau CPO sebanyak 966 ribu ton. Sedangkan di sektor perikanan, di bidang perikanan budidaya ikan patin yang sangat dikembangkan melalui keramba, kolam ikan yang berupa dirakit di sepanjang Sungai Kampar. Ini terlihat banyak keramba yang berjajar rapi di sepanjang Sungai Kampar dan adanya kerjasama antara Pemda Kampar dengan PT Benekom dengan jumlah investasi lebih kurang 30 miliar yang mana kedepannya Kampar akan menjadi sentra ikan patin dengan produksi 220 ton per hari. Sedangkan ada di sektor pariwisata, penerapan otonomi daerah di Kabupaten Kampar yang cukup menguntungkan dari segi pariwisata. Kita bisa melihat bagaimana pemerintah Kabupaten Kampar mengelola pariwisata dengan sangat baik. Sejak 5 tahun belakangan, pemerintah Kabupaten Kampar banyak mengembangkan pariwisata baru seperti wisata Ulu Kasok, tepian Mahligai, Danau Rusa, dan masih banyak lagi. Tetapi tentu saja kita tidak bisa melupakan begitu saja salah satu objek pariwisata yang menjadi ikon Kabupaten Kampar, yaitu Candi Muara Takus, yang merupakan kawasan situs purbakala yang diperkirakan telah ada pada masa Sriwijaya. Kawasan ini selain menjadi kawasan cagar budaya dan menjadi tujuan wisata religi bagi umat Buddha.